ketiga Andraini. Apa kabarnya yang ketiga? Chelsea Suzahara Putri. Apa kabarnya? Cynthia Francisca. Apa kabarnya? Dewi Zanuria. Apa kabarnya, Nak? Deta Ria Agustin. Apa kabarnya, Deta? Desia Apriani. Apa kabarnya? Dina Maimana. Apa kabarnya, Dina? Esti Koma Fajaria. Apa kabarnya, Nak? April Salsabila Aisyah. Apa kabarnya? Febriani Saules Darkus. Apa kabarnya, Nak? Holo Alex. Apa kabarnya? Iin Damayanti. Apa kabarnya? Indah Susanti. Apa kabarnya, Nak? Karina Alicia Amanda. Apa kabarnya, Karina? Kinanti Mesintia. Apa kabarnya? Marsha Dwi Utari. Apa kabarnya? Okta Ramadhani. Apa kabarnya, Kak? Olivia. Apa kabarnya, Olivia? Raisha. Apa kabarnya? Robi Sabda. Apa kabarnya, Robi? Salsa Manisha Wato. Apa kabarnya? Santina. Apa kabarnya? Cynthia. Apa kabarnya, Cynthia? Shiva. Apa kabarnya, Shiva? Winarti. Apa kabarnya, Winarti? Yoga. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Zera. Apa kabarnya, Zera? Alhamdulillah semuanya sehat dan hadir semua pada hari ini. Sebelum layanan Ibu ada ice breaking, permainan sedikit. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. 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 Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya sudah konsentrasi, berarti sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal. Pertemuan kita hari ini itu satu kali pertemuan, 1 kali 45 menit. Jadi 1 jam, namanya 1 jam pelajaran lah ya. Mungkin semuanya sudah tahu tentang perguruan tinggi di sini. Perguruan tinggi apa saja kira-kira yang ada? Swasta, negeri, itu apa lagi? Politeknik, apa lagi perguruan tinggi? Iya, itu yang perguruan tinggi tadi, negeri, swasta, itu jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan menyampaikan layanan bimbingan fisikanya tentang perguruan tinggi. Tapi sebelum menyampaikan layanan, di sini Ibu menggunakan teknik modeling. Teknik modeling ini yaitu mendatangkan alumni. Nah, Ibu Rani ini adalah alumni SMKN 1 Muarainim tahun 2014. Yang pertama SMPTN, itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Sekarang ini sudah diganti namanya, bukan lagi SMPTN. Yang kedua, ketika kalian ingin kuliah di kedinasan ini, kalian bisa langsung kerja, langsung jadi ASN. Nah, yang ketiga SPAN atau PTKIN, seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Yaitu contohnya nanti di UIN Raden Bata, UIN Kalijaga yang ada di Jakarta. Itu tentang keagamaan. Yang kelima SNMPTN,
Yang pertama, akademik. Akademik adalah perguruan tinggi yang akademik adalah ini itu dia D3. Itu kalau misalnya akademik bidan, keperawatan, kalau misalnya mau jadi polisi itu akmil, akpol. Terus itu contohnya akademik farmasi. Lanjut yang kedua, politeknik. Nah, jadi ketika kalian ingin masuk kuliah politeknik di Unsri itu ada jurusan manajemen, ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Nah, kalau sekolah tinggi itu perguruan tinggi yang mengajarkan suatu bidang pendidikan kejuruan, jadi satu khusus. Contohnya kalau di Muara Enim ini itu Tarbiyah, sekolah tinggi ilmu agama, ya khususnya untuk agama. Terus contohnya lagi sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau lanjut, mau langsung fokus, itu bisa ke sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kalau lanjut dari ketika tamat. Selanjutnya institut. Institut itu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan ilmu dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya teknik pertambangan, teknik geologi, mungkin tentang teknik-teknik itu ada di ITB. Contohnya kalau di kita ini dulunya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Contohnya ibu tamatan dari IAIN Raden Patah, Palembang. Lanjut. Nah, universitas ini mencakup seluruh bidang kejuruan, dari keguruan, teknik, ada fakultas teknik, ada fakultas MIPA, ada fakultas ekonomi. Kalau kalian ingin melanjutkan nanti, di situ ada fakultas ekonomi, jurusannya ada bisnis manajemen, ada jurusannya ekonomi akuntansi, ada jurusannya khusus akuntansi, terus dan sebagainya. Contohnya kalau kita di Sumsel ini itu Universitas Sriwijaya yang ada di Layo. Terus ini jenis-jenis perguruan tinggi. Perguruan tinggi tadi ada yang negeri, ada yang swasta, dan juga ada yang kedinasan. Jadi kalau kalian ingin masuk kedinasan, belajar nanti akan dilanjutkan dari Ibu Rani, dia alumni dari SMK Negeri 1 Muara ini. Kepada Ibu Rani, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Apalagi bahasannya ini terkait masa depan kalian, jadi harus tetap semangat. Ya nak ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Dewi. Alhamdulillah kebetulan itu juga alumni dari SMEA, SMK Negeri 1 Muara ini. Itu di tahun 2014. Habis dari tamat dari SMK, Ibu melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi Ibu kita masuk ke Bandung. Jadi perkenalan singkat, mungkin ada yang sudah tahu nama Ibu siapa? Ada yang tahu? Coba yang keras suaranya nak ya. Ada yang tahu nama Ibu siapa? Oke. Jadi biodata diri Ibu ya, nama Ibu Rani Sofiatri, untuk tempat tanggal lahir Muara Lawai 11 September 1996. Alamatnya tinggal di mau tanya tentang perkuliahan atau materi akuntansi boleh Ibu, karena kebetulan Ibu juga alumni dari jurusan pendidikan akuntansi. Ya. 2011 sampai 2015 Ibu lulus dari jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Muara ini. Jadi kita nggak jauh beda nak ya. Ibuku kakak tingkat kalian, tapi agak jauh. Jadi umur kita tidak terlalu jauh ya. Oke, tahun 2014 itu sampai 2019 Ibu itu lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung UPI. Kalau dulu namanya tuh IKIP nak ya. Jadi kalau kalian punya cita-cita ingin jadi guru, biasanya masuknya ke perguruan tinggi IKIP bisa. Atau
akuntansinya, ya akuntansi murninya. Kalau mau jadi guru akuntansi, ngambil di pendidikan akuntansi. Itu sekilas riwayat pendidikan ibu. Untuk pengalaman bekerja, jadi setelah lulus kuliah pada tahun 2019 sampai 2020, ibu itu pernah ngajar di daerah Banyuasin, ya, di Yayasan Pendidikan Islam SMK Nurul Hidayah. Itu 1 tahun. Karena pandemi COVID, akhirnya ibu pulang, ya. Kalian juga mungkin dulu libur ya pada saat SMP ya. Jadi ibu juga pulang karena tidak bekerja. Jadi pulang dan alhamdulillah nggak disuruh ke sana lagi dan disuruh menetap ke sini. Dan pada tahun 2020 itu ibu langsung ditawarkan kerja untuk jadi staf di kantor desa, staf Kaur Keuangan, ya. Nah, di tahun 2020 juga ibu sudah mulai mengajar di SMK Negeri 1 Morenin. Jadi kembali ke asal. Jadi kalau sekarang ibu mungkin jadi guru kalian, bisa jadi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian bisa seperti juga kayak ibu, nah, jadi partner ibu. Sama halnya ya, kalau kalian mau tahu, ibu Ahiro Atul itu guru ibu. 2 kali ibu jadi wali kelas dan beliau adalah wali kelas ibu di zaman ibu di SMK. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti kalian jadi partner ibu juga, nah, ya. Kalau ada yang berniat pengen jadi guru, atau bisa jadi nanti berubah haluan. Mungkin sekarang nggak terlalu tertarik, tapi nanti bisa tertarik jadi guru. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi ibu di SMK Negeri 1 ini dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, insya Allah, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sekarang muncul, nak, ya, walaupun kalian masih kelas 10, tapi kalian harus punya pandangan ke depan setelah lulus. Mau apa kalian? Mau apa? Kemana? Kalau sudah lulus sekolah harus dipersiapkan, nak, mumpung masih awal. Ibaratnya ini baru semester 1, nah, ya. Masih ada semester 2, 3, 4, 5. Kalau dirasa masih kurang memenuhi nilai kita, itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi artinya kalian harus punya pandangan dari sekarang. Kenapa perlu ada pandangan, nak, ya? Biar hidup kalian itu punya tujuan, nak, punya target. Jadi hidup itu harus ada target. Nanti setelah lulus mau ngapain? Ibu katakan ke kalian, ya, keadaan ekonomi keluarga itu tidak bisa membatasi kalian kalau kalian pengen berprestasi. Kenapa? Orang yang berdiri di hadapan kalian itu dulunya sama kayak kalian, dan keluarga bapak, ibunya ibu itu pekerjaannya hanya seorang petani. Di keluarga besar itu tidak ada yang sarjana, yang sarjana itu tidak ada. Bapak ibu lulusan SD, ibunya ibu itu lulusan SMP. Ya. Jadi kalau mau kuliah kira-kira kebayang nggak bayar? Nggak bisa, nak. Tapi ibu tekadkan pada saat awal kelas 10, ibu pengen fokus belajar, pengen capai cita-cita ibu, pengen membanggain keluarga, pengen ngangkat derajat orang tua. Itu. Jadi pas kelas 10 itu ibu nggak kenal yang namanya pacaran, nggak pernah kenal sama dengan yang namanya cowok, karena fokus untuk belajar. Harus ada, nak, yang dikorbankan, nak, kalau kalian pengen tujuan. Kalau kalian pengen tujuan baik, fokuslah ke situ, jangan berubah arah, ya. Jadi seperti itu, nak, ya. Dan alhamdulillah setelah lulus SMK ada informasi terkait beasiswa, ibu ikuti. Bidik misi, ada bidik siber, nak, ya. Terus ada juga pas di zaman ibu itu beasiswa kemitraan. Jadi kayak semacam beasiswa kerjasama dari Provinsi Sumatera Selatan dan pihak kampus. Jadi ibu ikut yang ketiga, ya. Yang bidik misi, ibu tahu informasinya apa saja yang harus dilakukan untuk bidik misi. Bidik misi itu pertama, ya, syarat pertama lihat nilai rapor. Makanya ibu sudah bilang ke kalian masih kelas 10, usahakan konsisten nilai rapornya. Dan tidak menutup kemungkinan, nak, setiap tahun lulusan akuntansi SMK Negeri 1 Morenin itu biasanya pasti ada yang masuk perguruan tinggi, entah lewat jalur mandiri ataupun beasiswa. Pasti ada yang lolos SNPTN ataupun SBMPTN.
ada. Ibu harap di ruangan ini itulah salah satunya kalian sendiri juga. Iya, pasti. Kalau dibilang pasti ibu takut mendahului takdir ya. Tapi yang jelas setiap tahun pasti ada perwakilan setiap kelasnya. Jadi ibu harap ke kalian ya nak ya, mulailah dari sekarang paculah semangat kalian untuk belajar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi harus termotivasi, kalian harus bekerja keras. Intinya nak ya, kalau mau capai cita-cita kalian. Nah ibu salah satu jalur beasiswa namanya beasiswa kemitraan. Enak nak beasiswa tuh nak. Kalau di zaman ibu nak ya, ibu ceritain yang enak-enaknya ya, biar kalian pengen. Kalau di zaman ibu beasiswa ini, jadi kuliah dibiayain, uang jajan dikasih, kita dikasih refreshing 1 tahun sekali. Ibu pernah ke Solo, ke Jogja, juga pernah ke Garut, ke industri dodol. Kalau ke Solo tuh batik, kalau ke Jogja tuh ke ini nah, apa sih namanya tuh, bakpia, ya makanan khas Jogja ya. Ibu pernah itu, dan itu gratis ya. Jadi 1 tahun sekali ibu refreshing ke daerah-daerah industri, diajak refreshing sambil belajar. Itu program dari beasiswanya. Itu yang pertama. Yang kedua dikasih uang saku juga nak. 6 bulan itu dikasih 8.500.000. 1 jutanya untuk uang buku. Jadi butuh kuliah sambil kerja nak, digaji sama pemerintah. Enak ya? Iya, diceritakan yang enak-enak biar kalian lebih tertarik. Ya, gitu ya. Terus uang kuliah nggak perlu kalian pikirkan, langsung dari pemerintah langsung bayar ke kampus. Tempat tinggal disediakan mes, karena berhubung pas di tahun ibu itu mesnya penuh, banyak orang-orang luar ya, karena kan berbagai macam provinsi yang kuliah di sana. Ada yang orang Papua juga ada, Kalimantan, banyak pokoknya. Jadi ibu dikoskan, lumayan nak kosannya nak. 1 bulan itu 1.500.000 kalau nggak salah, 1 bulan. Namanya mahasiswa nak ya, terus kosannya deket kampus, ya pasti mahal. Sama kayak kalian juga kan, sekolah pendidikan pasti lumayan agak mahal kalau dekat tempat kalian sekolah ya. Jadi seperti itu nak ya. Jadi ibu dikoskan juga, jadi nggak bayar apa-apa nak, cuman tetap ya namanya beasiswa pasti cairnya agak lama. Jadi kalian harus bisa menutupinya. Menutupinya seperti apa? Ibu benar-benar tidak sama sekali membebankan orang tua. Dengan cara mungkin ibu jualan di kampus. Ibu jualan. Mungkin kalian juga petugas PKK disuruh jualan juga ya. Ibu jualan pada saat kuliah. Jadi kuliah sambil dagang. Karena alhamdulillah nak, omset itu 1 minggu tuh bisa 1 jutaan omsetnya. Jualan. Kalau kalian sudah kuliah nah ya, atau sudah keluar intinya ya, keluar dari zona nyaman, ibu bilangnya kalian berada di zona nyaman ya. Karena kalau zona nyaman, uang masih minta ke orang tua, apa-apa kebutuhan kalian masih bisa ngeluh ke orang tua. Tapi kalau kalian harus mandiri dan berpikir gimana caranya bertahan hidup. Mulai nak stres. Banyak mungkin ya kalian lihat ayu-ayu kan, apalah cak orang gila yang di kamar. Ya pusing nak. Soal kerjaan, soal kuliah. Semangat nak, yakinkan ke orang tua bisa kerja sambil kuliah. Kalau di Muara ini tuh ada yang namanya universitas terbuka, itu 1 minggu kuliah. Ya, jadi Senin sampai Jumat kalian bisa kerja atau juga bisa ngambil kelas karyawan nak. Jadi mulai dari jam 4 sampai jam 9 itu kalian kuliah. Pagi-pagi sampai sorenya kerja bisa nak, kalau kalian memang benar-benar ingin kuliah. Atau bisa juga kalian fokus kuliah, tapi nanti pada saat kuliah cari beasiswa dengan mengandalkan nilai IPK. Banyak ya kalau sudah kalian di kampus. Karena ibu kebetulan ada saudara ibu dari Lampung, saudara jauh. Dia lolos di Bandung juga, di UIN ya. Awalnya dia beasiswa, tapi pas setelah 1 tahun tuh putus beasiswanya dan cari beasiswa lain pakai nilai IPK. Banyak ya. Contohnya beasiswa Jarum,
beasiswa BI Bank Indonesia. Jadi kalau kalian dapat beasiswa BI Bank Indonesia, kalian nanti diajak main ke BI di Jakarta. Serius, 6 bulan sekali kalian main ke Bank Indonesia. Apa Bank Indonesia? Itu bank sentral, nah yang pusat dari segala uang beredar itu pusatnya ada di BI. Ya. Jadi yang banyak duit itu BI. Ya. Nah ini contoh salah satu program beasiswa pemerintah Bidik Misi ini umum ya. Bidik Misi ini sama kayak pemikiran, hampir sama. Tapi kalau Bidik Misi ini biasanya sebulannya itu dikasih jatah uang jajan itu 600.000 nah. Jadi kalian totalkan saja kalau satu semester berapa? Ya 600 dikali 6 berarti ya nanti berapa? 6 kali 6 sebulan 600 berarti satu semester berapa? 3.600.000. Jadi uang jajannya dikasih cuma dari pemerintah 3.600.000 untuk satu semester. Tapi kalau Bidik Misi itu 3 bulan sekali cair ya. 3 bulan sekali cair diganti dengan kartu PIP. Nah Bidik Misi juga kalau kalian punya kartu PIP, kartu Indonesia Pintar ya, KIP ya, itu bisa nak. Kalau kalian pengen kuliah pakai itu bisa. Ya Bu ya? Iya. Nanti kalian konsultasikan ke BK. Ya. Bu, aku pengen kuliah kalau pakai PIP gimana caranya? Apa yang kalian pengen tanyakan terkait masa depan kalian, terkait keberlangsungan hidup kalian, intinya ke arah yang lebih baik, boleh konsultasikan. Ya, boleh ke wali kelas, boleh juga ke guru BK. Jadi bukan semata-mata kalian bermasalah kalau ke guru BK. Nah, ini salah satu contohnya ya, program beasiswa Bidik Misi. Itu pertama syaratnya itu siswa pasti yang sudah lulus. Nah ini ada juga syaratnya siswa kurang mampu secara ekonomi. Jadi itu nak ya. Terus pendidikan orang tua itu paling tinggi S1. Jadi ada rekomendasi juga dari sekolah, nah ditunjuk juga surat rekomendasi dari sekolah. Dan yang terakhir itu pelamar dimudahkan untuk memilih salah satu PTN atau PTS dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalian bisa masuk lewat SNPTN, ada juga UTBK SBMPTN dan seleksi mandiri. SNPTN dulu, terus UTBK SBMPTN dulu, baru terakhir mandiri. Kalau mandiri ini tes secara mandiri kalian. Ya. Langsung daftar ke kampusnya, tes. Jadi kalau SNPTN biasanya dilihat dulu nilai rapor, setelah memenuhi kalian bisa ikut. Seperti itu nah ya. Ibu bisa berdiri di sini, bapak bisa berdiri di situ, terus ibu ini yang bisa berdiri di sini nah. Atau guru-guru depanmu yang sering ngasih motivasi kalian setiap pagi, Bu Naiti, Pak Anto, itu bisa berbicara di depan seperti ini karena mereka sudah berusaha yang namanya mengalami belajar. Ibu bisa pede di sini karena ibu punya ilmunya. Jadi kalau ibu nggak bisa apa-apa, ibu nggak akan berani berdiri di sini. Ibu mau ngomong apa? Jadi artinya kalau kalian mau pede di depan umum, mau pede di hadapan umum, harus punya ilmu. Ilmu itu bisa didapat ketika kalian giat belajar. Jadi seperti itu ya. Terus quotes yang kedua, sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Jadi ada yang harus dikorbankan ya. Dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan. Makanya kata ibu, ketika kalian memilih sesuatu, itu jangan pernah nyesel nak. Karena itulah pilihan kalian. Contoh, kalian sudah masuk jurusan akuntansi, jangan pernah nyesel, Bu, harusnya aku jurusannya yang lain dengan akuntansi. Ya. Karena kalian sudah di akuntansi, mau tidak mau harus cinta dengan jurusan akuntansi. Jadi mau nilainya mau berhitung bermiliar-miliaran, mau ratusan, kalau kalian sudah senang tidak akan pusing. Sama kayak kalian jatuh cinta sama orang, mau sejahat apapun temanmu menjelekan orang itu,
Itulah setia kok. Jadi seperti itu. Jadi sama kayak pembelajaran kalian harus jadi cinta sama pelajarannya ya. Oke, pengorbanan jelas. Mungkin ketika teman-temannya sibuk senang sana sini, tapi kalian hanya fokus belajar. Waktu kalian hanya fokus untuk belajar, jadi harus ada pengorbanan tadi. Ya, sekian yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebih ibu mohon maaf nak ya. Ibu kembalikan lagi kepada ibu Riri. Motivasi pasti banyak untuk kalian semua ya, bisa kalian pahami, bisa kalian ambil nanti untuk kedepannya. Baiklah, ada anak-anak yang ingin bertanya, ibu persilakan untuk bertanya. Ya, siapa nak bertanya? Tadi kan di biaya bidik misi kan harus ada nilai rapot yang bagus. Berapa nilai rapot yang bagus untuk bisa masuk beasiswa bidik misi? Oke, langsung dijawab atau kita tampung dulu Bu, langsung aja ya. Kalau untuk bidik misi itu bukan bagus dalam artian harus 90-80, setidaknya konsisten adalah kalian. Jadi dari tahap awal sampai ke nanti semester 5, nilai kalian tuh yang minimal apa sih namanya, konsisten tadi. Misal dari awal 78 kalau bisa naik 80, nanti 90 ketika sampai semester 5. Jadi seperti itu ya. Dan usahakan juga kalau seandainya kalian sudah berprestasi, sudah bisa kelihatan anaknya di semester 1 ini ya. Kalau kalian biasa juara kelas, itu pertahankan. Biasanya kan bagus terus. Ya, jadi intinya nilai itu dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak ada yang turun. Misalnya agama nilainya semester 1 itu 76. Jadi semester 2 itu harus 77, semester 3 harus 78. Jadi harus meningkat. Ada peningkatan, dia tidak boleh turun. Ketika dia turun itu dia akan gagal untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Karena beasiswa bidik misi itu ada seleksinya juga, nah. Jadi ada seleksinya juga. Itu baik seleksi keadaan ekonomi orang tua dan juga nilai rapor. Nah, itu nilainya. Jadi kalau kalian ingin dapat beasiswa, nilainya itu jangan sampai ada nilai yang turun. Jadi kalau misalnya nilai itu dari 70 naik 72, tapi bagus lagi 75, naik lagi 80, sampai semester 5 dapat nilai 90. Itu seluruh mata pelajaran yang tidak boleh ada yang turun, bukan hanya agama saja. Kalau bisa seluruh mata pelajaran itu nilainya harus naik atau stabil, tidak boleh turun. Dan sekarang ini beasiswa bidik misi itu sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah banyak menggunakan beasiswa KIP. Karena seluruh pelajar itu hampir semuanya sudah mendapatkan kartu KIP, beasiswa KIP. Jadi kalau kalian ingin kuliah itu boleh menggunakan kartu KIP tadi. Itu sama dengan bidik misi, dapat nilai karena itu dari pemerintah. Ya ganti nama saja, kalau dulu namanya bidik misi, sekarang dia menggunakan kartu pintar. Banyak punya kartu KIP. Jadi manfaatkan kalau pengen kuliah. Bisa. Iya. Kalian sekolah. Jadi itu juga harus didaftarkan nomor kartu KIP-nya kalau kalian ingin kuliah. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Silakan bertanya, Nak. Ya. Nambahin bentar kalau Oh ya, silakan saudari. terkait pertanyaan yoga. Jangan terlalu kalian mendoktrin ibaratnya kayaknya bidik misi aja enggak. Ikuti setiap peluang yang ada di diksi. Kalau kalian masuk kategori ya ikuti. Bidik misi juga seperti itu. Intinya tanya ke Mbah Google, Ustaz, informasi beasiswa tahun sekian-sekian. Nanti akan muncul, nah. Jadi nggak harus bidik
Ada lagi? Cepat. Febri, silakan. Perkenalkan, nama saya Febriani. Di sini saya akan bertanya. Hal apakah yang membedakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta? Ya, silakan Bu Roni. Perbedaan perguruan tinggi negeri dengan swasta. Sebenarnya kalau kita belajar ya, dimanapun tempat, kalau kualitas kita bagus, insya Allah akan ikut. Nah, mau kita negeri, kalau sekalipun kita pun malas, ya ikut akan turun juga. Jadi nggak harus negeri atau swasta. Di mana kalian bisa dan mampu? Jawabannya di mana kalian bisa dan mampu. Tapi kalau kalian mampu di negeri, ibu sarankan di negeri. Kenapa? Namanya juga negeri, nah ya. Kalau di negeri itu biasanya doktrinnya lebih bagus, pendidikannya juga lebih bagus. Ya, di swasta juga bagus, bukan berarti swasta nggak bagus. Cuman kalau kita melamar pekerjaan, ada yang lulusan negeri, ada yang lulusan swasta, biasanya diutamakan yang negeri dulu. Dan jangan takut-takutnya, misal orang tua kalian mau membiayai kalian kuliah, ikutlah keluar, biar kalian ikut terbuka pikirannya ya, lingkungan luar. Bisa ngambil di Bandung juga bisa, di Yogyakarta juga bisa. Akhirnya ambillah yang kalian tempat kuliah itu yang benar-benar bagus. Kalian cari informasi, kampus ini seperti apa, jurusan yang kalian minat ini seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau urusan bagus negeri atau swasta semuanya bagus, itu tergantung kualitas kalian sendiri mau atau tidak belajar. Jadi seperti itu jawabannya ya. Dan kalian mampu atau tidak, pilih yang mampu. Nah, mampunya di swasta atau mampunya di negeri. Ya, lanjut lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Ini namanya. Ya. Kalau habis kuliah, apakah bisa langsung dapat pekerjaan? Kan biasanya kan kalau orang habis kuliah tuh dapat panggilan dari perusahaan. Kalau misalnya nggak ada panggilan dari perusahaan, kan bisa Kerja. langsung dengan lamaran kerja sendiri tanpa ada panggilan. Kalau misalnya langsung oleh perusahaan itu, perguruan tinggi itu harus ada kerjasama dulu dengan perusahaan. Jadi ada kerjasama, misalnya kayak di Jawa itu, Brawijaya itu ada kelas misalnya PLN. Jadi kalau misalnya masuk dalam kelas PLN itu, dia langsung kerja bisa di PLN. Tapi kalau misalnya kalau kita tidak ada universitas itu tidak ada kerjasama dengan perusahaan, maka kita harus melamar pekerjaan itu sendiri. Misalnya mau ke PT mana, masukkan surat lamaran seperti itu. Nah, jadi kita masih harus tetap menggunakan surat lamaran ketika ingin bekerja di suatu perusahaan atau di tempat lain juga harus menggunakan surat lamaran. Gimana menurut saya? Intinya pada saat kalian sudah minat kuliah ya, usahakan banyak relasi, banyak teman.
Jadi kalian kan jurusan akuntansi nih. Jadi di sini ini kalian bikin perguruan tinggi apa saja, di perguruan tinggi dan jurusan apa saja yang bisa terkait dengan akuntansi jurusan kalian. Dan di daun-daun ini itu pekerjaan. Jadi nanti ketika pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Jadi kita tahu, oh tamatan dari akuntansi ini itu bisa ke perguruan tinggi ini, ngambil fakultas ini, ambil jurusan ini. Dan pekerjaannya misalnya menjadi akuntan atau bekerja di bank atau menjadi administrasi atau kita cari maksud itu. Jadi kita kumpulkan jadi satu, nanti terbentuklah pohon karir jurusan AKL, akuntansi keuangan lembaga. Jadi ini tugas untuk kalian di rumah. Ya, tugas kalian di rumah. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang pohon karir ini. Nanti kalau misalnya tidak jelas tuh ini gimana ini, boleh menghubungi ibu. Tugasnya cari di Google. Pohonnya tidak usah seperti ini contohnya saja. Terserah mau pohonnya pohon beringin atau pohon apa. Jadi intinya ada akar, ada batang, dan ada daun. Paham? Jadi itu tugas kalian untuk di rumah. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang pohon karir ini. Jadi kalian itu sudah ada gambaran ketika taman dari AKL ini. Oh ini gambarannya kalau mau kuliah ini. Nanti kita jadikan satu pohon karirnya. Jadi setiap orang itu ada bekerjanya, jurusannya, perguruan tingginya. Ya, cari di Google. Jadi nanti kita buat di sininya. Jadi pohonnya. Nanti ibu mau lihat. Kita gabungkan. Paham ya semuanya tugasnya RKPD-nya? Ya, tadi sudah disampaikan materi dengan ibu sedikit dan ibu Rani juga. Kira-kira apa kesimpulan yang kalian ambil? Kesimpulannya apa? Ayo tunjuk tangan, siapa yang berani? Tunjuk tangan siapa? Ayo, apa kesimpulannya? Ayo, siapa? Ayo, kesimpulan kita materi layanan bimbingan kita ini tadi apa? Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Mas Fitri. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, bisa berpikirlah terlebih dahulu untuk mengejar target untuk kemana mengambil kejurusan atau mengambil kuliah jurusan apa. Jadi kita itu harus punya target dan target itu harus kita capai. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan informasi jurusan atau prodi di perguruan tinggi? Satu lagi. Jadi apa kira-kira yang sudah kalian dapat dari pemaparan materi layanan bimbingan Pasifa tadi dan yang disampaikan oleh Ibu Rani tadi? Ayo tunjuk tangan, ayo. Perkenalkan lembaga pertama, kesimpulannya seputar masuk perguruan tinggi, tata cara, kita beasiswa, dan jurusan yang ada di perguruan tinggi. Ini tentang beasiswa, cara masuk ke perguruan tinggi. Ada lagi? Sudah kebayang mungkin setelah kuliah pengennya di mana? Sudah ada bayangan? Sudah. Jadi sudah berarti
pasti sudah paham ya, paham masalah tentang informasi dan atau prodi di perguruan tinggi atau apalagi kalian memang jurusan AKL akuntansi. Jadi setelah ini saya ingin ikut kedinasan di STAN. Nah, jadi semoga apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Setelah itu ya kalau kalian lulus itu nanti masuk STAN sekolah, setelah lulus langsung ditarik kerja di dinas Kementerian Keuangan. Makanya kalau anak-anak pasti tujuannya pengen masuk STAN. Dan karena banyaknya persaingan, artinya kalian harus ekstra menyiapkan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan, kita akhiri pertemuan ini. Pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua, memberikan harapan untuk kalian yang ingin kuliah tadi ketika orang tuanya tidak mempunyai ekonomi itu bisa. Contohnya tadi Ibu Rani, orang tuanya petani, kalau bayangan itu tidak ada, ibaratnya tidak bisa untuk menkuliahkan anaknya. Tapi karena dia pengen punya cita-cita tadi, dia sekolah, dia mendapatkan beasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI ya. Nah, jadi kalian juga bisa walaupun ekonomi orang tua tidak memungkinkan, kalau kalian memang mempunyai motivasi yang kuat untuk kuliah, maka kalian bisa mengejar cita-cita itu dengan mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu tidak hanya KIP, semua perguruan tinggi itu ada beasiswa. Jadi kalian harus sekarang punya tekad dulu, punya niatan untuk kuliah dulu. Nilainya harus bagus dulu, belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah di kampus itu banyak beasiswa, jadi jangan takut untuk melangkah ke depan. Karena ekonomi orang tua tidak ada, maju mundur, tidak ingin kuliah. Padahal kalian pintar dan pengalaman. Coba kita berdoa dulu sebelum mengakhiri bimbingan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu pertemuan sekali lagi ya. Pertemuan sekali lagi dalam informasi jurusan di perguruan tinggi. Ingat RKPD-nya tadi dikerjakan di rumah. Pertemuan nanti kita bahas kembali. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.